Hello friends, my name is Batman. My job is to save the earth. So, please help Arif Yohamart's channel to reach 100,000 subscribers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama tidak berjumpa dengan saya karena saya sedang kurang fit. Mohon maaf, kali ini kita akan melanjutkan episode 36 alias 36 alias 36. Selamat menikmati. Ciao ci ciao se. Nah, sebelum kita lanjutkan ceritanya, please bantu channel Arif Yohamart agar lebih berkembang lagi dengan cara tekan tombol like dan subscribe. Terima kasih. Oke, terakhir masih ingat tidak di episode 35 apa yang dilakukan Angga, apa yang dilakukan Arini? Nah, kita lanjutkan lagi episode 36. Yang pasti cerita ini, seri-seri ini, part-part ini cukup membuat kita merasa bersedih. Selamat menikmati. Arini masih terdiam, mematung dan memegang bibirnya. Dia sama sekali tidak percaya akan apa yang baru saja terjadi. Kiss yang sama yang dirasakan pertama kali yang dilakukan Angga ketika di museum beberapa waktu silam. Arini tetap terdiam mematung hingga ketukan halus di pintu musola kafe menyadarkannya. Perlahan dibukanya pintu itu. Nampak Abimanyu berdiri memandangnya dengan wajah penuh tanda tanya. What's going on here? Saya tidak sengaja bertemu Pak Angga di Indomaret sepulang latihan. Dia meminta saya untuk mengantarkannya ke rumah kamu. Tapi saya bilang biasanya kamu di kafe jam segini, kata Abimanyu perlahan. Apa dia menyakitimu? Tanya Abimanyu. Arini hanya terdiam dan menggeleng. Dia lalu melangkah keluar dan mencoba mencari sosok lelaki tampan itu di antara para pengunjung kafenya. Pak Angga sudah pergi bersama supirnya, kata Abimanyu lagi. Arini tidak berkata sedikit pun. Hatinya semakin tidak menentu. Apa jawaban itu sebagai ucapan perpisahan darinya? Batinnya. Arini melirik ke arah jari manis kanannya, di mana sebuah cincin polos yang dibeli beberapa hari lalu masih setia melingkarnya. Perlahan diciumnya cincin itu. Abimanyu ingin bertanya lebih jauh lagi, tetapi sikap diam Arini membuatnya menghentikan niatnya. Perlahan ia mengikuti sepupunya itu dan duduk di dekat meja kasir. Bi, mau minum apa? Tanya Arini menawarkan minuman pada Abimanyu. Apa aja deh, yang penting gratis, jawab Abimanyu sambil mengedipkan sebelah matanya. Arini masih diliputi kebimbangan kesedihan dan 1001 beban di hatinya. Akan tetapi dia tidak ingin terlihat bersedih di mata Abimanyu. Setelah memberikan minuman untuk sepupunya itu, Arini kembali mengambil gitar miliknya dan membawakan sebuah lagu lagi untuk para pengunjung kafe miliknya. Arini sama sekali tidak menyadari bahwa seorang pengunjung yang baru datang tengah memperhatikannya dari sudut kafe yang agak tertutupi oleh pengunjung lainnya. Siapakah dia? Di dalam sebuah kendaraan yang melaju perlahan, nampak Angga mengusap bibirnya dengan jemarinya. Ingin rasanya dia kembali ke kafe Arini, gadis kampung yang semakin dicintainya itu, dan memeluknya kembali tanpa harus melepaskannya lagi. Untuk apa buat tinggal? Aneh. Mas merindukanmu, Dik. Cie, gumanya. Sekarang kita kemana, Pak? Tanya Pak supir yang tidak lain lelaki yang diperintahkan Rama untuk mencari keberadaan Arini. Ke tempat yang tadi saya perintahkan, jawab Angga singkat.
Tidak sampai 15 menit, sampailah mereka di sebuah rumah kecil bercat putih. Taman bunga kecil nampak menghiasi rumah itu. Beberapa pot bunga beraneka ragam bertata sangat rapi. Angga tahu ini adalah kebiasaan dan ciri khas wanita yang sangat disayanginya itu. Angga perlahan mendekati rumah itu. Terdengar tawa lelaki yang selalu menjaganya dari kecil. Lelaki yang selalu menemaninya kala mamanya meninggal beberapa tahun lalu. Ya, Angga mendatangi rumah Arini. Dia ingin menjumpai anaknya, darah dagingnya sendiri. Perlahan Angga mendekati rumah itu. Tawa bayi mungil itu seketika berubah menjadi tangisan. Terdengar jelas Papa Adalah dan Papa Astrid berusaha menenangkannya. Tangis bayi itu semakin keras. Angga dengan perlahan mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Mbak Narsi bergegas membukakan pintu. Dia amat terkejut melihat ada lelaki yang tampan yang mirip dengan foto yang digantung di ruangan itu. "Tuan," jawab Mbak Narsi gugup. Papa Astrid yang melihat ke arah pintu perlahan menepuk pundak kakaknya yang sedang mencoba menghentikan tangis cucunya yang tidak mau berhenti itu. Alangkah terkejutnya dia melihat sosok anak kesayangannya tengah berdiri di hadapannya. Perlahan Angga mendekati Papa Adalah dan meminta izin untuk menggendong bayi yang tengah menangis itu. Naluri seorang bapak, refleks Papa Adalah melangkah mundur dan memeluk cucunya dengan erat. Dia tidak ingin Angga mengambil atau menyakiti cucunya itu. "Tinggalkan kami, biarkan Papa menghabiskan hari tua Papa bersama malaikat kecil Papa dan menantu Papa," kata Papa dalam bahasa Prancis kental. "Ambil semua milik Papa, ambil semua yang kamu mau, tapi jangan lagi kau mencoba menyakiti mereka," sambungnya lagi sambil menitikkan air mata. Papa Astrid hanya bisa menenangkan kakaknya dengan mengusap-usap punggungnya. Sedangkan Angga Junior masih saja menangis dalam gendongan kakeknya. Entah mengapa mata Angga terasa panas. Dia lalu melangkah mendekati papanya perlahan. "Saya tidak akan pernah menyakitinya, Papa. Izinkan saya memeluknya," kata Angga lembut. Nampak air mata mulai menggenangi ujung kelopak matanya. Papa Adalah masih merasa ragu. Akan tetapi anggukan dan bujukan Papa Astrid perlahan membuatnya menyerahkan cucunya itu ke dalam gendongan Angga. "Jika kamu menyakitinya, maka sama saja kamu membunuh Papa," kata Papa Adalah tegas. Angga tidak mendengar lagi perkataan papanya. Dengan lembut digendongnya bayi tampan bermata biru yang tengah menangis itu. Diciumnya kepala, dahi, pipinya, dan tangis bayi itu mulai mereda perlahan. Angga lalu membisikkan sesuatu ke telinga anaknya yang baru disentuhnya setelah sekian lama itu. "Maafkan Papa, anakku. Semua ini salah Papa," kata Angga berbisik. "Papa mencintai dan menyayangimu, anakku. Maafkan Papa." Papa Adalah tidak lagi bisa menahan rasa haru. Dia hanya bisa terisak melihat pemandangan itu. Angga Junior nampak tengah memandang wajah papanya. Jemari mungilnya dimasukkan ke mulut papanya. Angga nampak begitu bahagia.
Pandangannya terasa kabur karena genangan air mata. Dua mengedarkan pandangannya ke ruangan itu. Nampak foto pernikahan terpampang indah di ruangan itu. Beberapa foto Angga Junior sejak bayi juga menghiasi dinding rumah kecil itu. Tak ada lagi tangis bayi mungil di rumah itu. Kini hanya gelak tawa Angga, Papa Adalat, bayi mungil, Simbok, Mbak Narti, dan Papa Astrid yang terdengar hingga ke halaman depan. Akhirnya Angga Junior tertidur pulas dalam pelukan papanya. Setelah dia membaringkan bayi mungil itu ke box tidurnya di dalam kamar Arini, Angga lalu membuka baju yang dipakainya dan digunakannya itu untuk menyelimuti tubuh bayi tampan itu. Angga lalu membuka kalung di lehernya yang berisi 2 cincin Arini dan sebuah inisial namanya. Dia lalu memakaikan kalung itu pada Angga Junior dan mencium pipinya. Papa Adalat dan Papa Astrid yang melihatnya segera memeluk Angga dan mengucapkan terima kasih. Burju. Melihat menantunya tidak memakai baju lagi, Simbok meminta Mbak Narsi untuk mengambilkan baju kaos milik Arini untuk dipakainya. Dengan tersenyum, Angga menerima kaos itu dan memakainya. Papa, saya harus pergi. Masih ada yang harus saya kerjakan, kata Angga, sambil berpamitan dan mencium pipi lelaki tua itu. Kamu tidak menunggu Arini dulu, tanya Papa Astrid. Angga hanya menggeleng dan melangkah keluar setelah berpamitan kepada semua orang. Papa Adalat hanya bisa memandangi kepergian Angga dengan tatapan hampa. Semoga kamu sadar, nak, bisiknya. Selang sejam kemudian Astrid pun datang menjemput Papa. Wajah wanita cantik itu nampak berseri-seri. Tanpa basa-basi, dia lalu mengajak keduanya untuk kembali pulang ke rumah baru milik Papa Adalat. Saya ingin menunggu menantu saya dulu, tolak Papa Adalat dengan tegas. Ikutlah paman, ada berita menggembirakan yang harus paman dan Papa dengar, kata Astrid dengan rona bahagia terpancar di wajahnya. Akhirnya hati Papa Adalat pun luluh dan dia pun mengikuti ajakan ponakannya itu untuk segera pulang. Setelah berpamitan pada Simbok dan Mbak Narsi, mereka lalu kembali ke rumah pada Papa Adalat yang berjarak sekitar 5 km dari rumah Arini. Waktu telah menunjukkan pukul 22:15 WIB. Tidak biasanya Arini terlambat menutup kafenya. Mungkin karena pengunjung yang semakin banyak berdatangan hari ini, hingga banyak yang tetap setia menunggu minuman dan kue pesanan mereka, walau hanya duduk di atas sedel motornya karena tidak kebagian tempat duduk. Setelah menutup dan mengunci pintu kafe, Arini lalu menuju motornya yang diparkir tidak jauh darinya. Apa perlu saya antar sampai rumah kamu, tanya Abimanyu yang dari tadi masih setia menemani Arini. Gak usah, Bi, kamu pulang saja, kasihan dia sendiri di rumah, tolak Arini halus. Gak apa-apa kok, Bi, saya masih ingat teknik bela diri kok, jawab Arini sambil tersenyum. Hahaha, ayo santar saja. Di rumah dia ditemani emakku yang baru datang dari kampung tuh, nengok cucunya. Jadi dia tidak akan kesepian, kata Abimanyu sambil membunyikan motornya juga dan mengiringi Arini yang telah berjalan di depannya.
Abimanyu tidak ingin memberitahu pada Arini bahwa dari tadi ada pria asing yang terus memperhatikan Arini dan saat ini masih melihat Arini dari dalam mobil yang diparkir tidak jauh dari halaman kafe milik Arini. Hanya sekitar 10 menit setelah memasukkan motornya ke dalam rumah, Arini lalu mengantar Abimanyu yang sudah berpamitan pada Simbob. Setelah mengunci pintu, dia pun memasuki kamarnya untuk mengganti bajunya dengan daster murahan miliknya. Senyumnya mengembang, melihat bayi kecilnya nampak tertidur pulas. Matanya disipitkannya untuk lebih memperjelas apa yang dilihatnya kali ini. Selimut yang dipakai bayinya tidak seperti biasanya. Dia lalu mengambil baju yang menutupi bayinya. Oh, ternyata baju itu baju yang aroma parfum yang sangat dikenalnya. Arini mengusap wajahnya dengan baju itu. Aroma yang khas milik lelaki yang sangat dirindukannya. Lelaki yang tadi mendatanginya di kafe dan menciumnya lalu pergi begitu saja. Tadi Tuan Angga kesini, Mbak, kata Mbak Narsih perlahan. Oh, kaget dia pasti. Tuan Angga yang menidurkan dan menyelimutinya waktu dia menangis dalam gendongan Tuan Prancis, sambungnya lagi. Mas Angga kesini. Akhirnya dia mau memeluk anaknya sendiri. Ya Tuhan, ya Allah, terima kasih Engkau telah mengabulkan doaku, bisik Arini lirih. Seketika matanya telah basah oleh air mata. Tuan Angga juga memberi si kecil kalung karena dia tidak pakai baju. Maka Simbok menyuruh saya mengambilkan baju kaos milik Mbak, kata Mbak Narti lagi. Mendengar penjelasan Mbak Narti, Arini lalu mengambil kalung yang melingkari leher bayinya. Tangisnya seketika pecah. Kalung itu kesayangan Mas Angga yang diberikan oleh mamanya sebelum meninggal. Dia juga melihat kedua cincinnya disematkan di kalung itu. Arini hanya bisa terisak. Dia tidak tahu lagi apa yang harus dikatakannya. Dan cerita pun berakhir di episode 36 ini. Kenapa ya Angga tidak mau menemui Arini, berkata jujur dan lain-lain ya? Nah, ini yang masih menjadi misteri ya, teman-teman sahabat Yoha ya. Kalau ingin tahu, tetap ikuti episode 37 dan seterusnya sampai tamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Ayu. Piye kabare? Aku Hulk. Menungso werna ijo sing paling kuat rak ono tandingane kejaba Thanos. Matur suwun wis nonton video Arif Yohamart. Ojo lali like lan subscribe channel ini. Matur suwun. Terima kasih, thank you, kamsahamnida, gumawa. I love you.